Berarti caranya itu satu ilmu lanjutan. Banyak ilmunya di packaging kita sebut adalah ilmu berjualan. Jadi packaging bukan, kalau tentang fisiknya nanti teknisnya ya Ibu. Oh ini labelnya bikin benar tidak, nanti itu teknisnya. Tapi kita prinsip utama itu kita harus mengerti dulu packaging itu adalah untuk berjualan. Ya, harus prinsipnya kita ajarkan berjualan. Salah satu yang tadi kita sebut cara berjualan. Nah selanjutnya apa? Contoh, berarti kita harus mencari nilai kali kan, Bu. Contohnya ya, kemasan pemicu pada fungsinya langsung berhadapan dengan konsumen ya. Nah, dalam elaborasi kita tidak usah cerita. Semua ini kan memulai berjualan ya. Coba ya, karena sekarang di dalam kemasan mengatakan bahwa teknologi telah membuat packaging berfungsi. Ya dulu orang bilang kemasan melindungi apa yang dijual, tapi sekarang kemasan menjual apa yang dilindungi. Berarti ceritanya yang tadi, yang ini tadi kan, kalau kita masih begini, berarti cerita kemasan melindungi apa yang dijual. Tapi kalau sudah kita merubah begini, ini kemasan menjual apa yang dilindungi. Kenapa? Ini kemasannya lebih mahal daripada isinya, Bu. Yang kita jual itu adalah kemasannya, ya kan? Tadi yang harga HET, kita ngomongin HET ya, nah untung rugi nanti kita hitung sendiri ya. Ini kalau dia ini tadi HET-nya itu 250 gram 15.000, 1 kilo itu 60.000. Sekarang saya jadi ini sekarang jadi 75 gram, ya kan? Ini bisa jadi 4 kurang lebih, ya kan? Kurang 4 kan? Nah, kalau 4 ini kita buat ini harga cuma anggap aja nggak besar-besar 20.000, tetap HET yang tadi 15.000 menjadi HET-nya menjadi 80.000, ya kan? Tinggal kita memotongin kemasannya, ini sisanya berapa? Ada nggak lebih nilai kalinya? Kalau ada nilai kali kenapa tidak? Sama juga nanti kita memakai kemasan-kemasan begini kan? Sama ini berarti sudah pintar, ini pintar juga kan? Jadi kan ada UKM yang sudah mulai mudeng. Nah nih, ini 150 gram tadi masuk, 150 gram masuk. Kenapa saya harus isi 150 gram? Ini isinya berapa? 75 gram. Ya kan? 75 gram. Setengahnya apa? Angin dah. Kalau bisa jual angin, kenapa jual isinya? Itu kan logikanya kan. Itu kan prinsipnya. Coba Ibu beli ciki, beli Qtela dan sebagainya, itu semua ceritanya begitu, ya kan? Jual angin toh. Nah, angin aja laku, ngapain jual isinya gitu loh. Logika itu tadi prinsip yang Pak Herman Kartajaya membantu cerita toh. Kemasan menjual apa yang dilindungi, ya kan? Mungkin kalau dulu Ibu ini mungkin sama dengan yang ini gitu loh. Jual keripik itu 250 gram loh. Nah, sekarang ini jadi 3. Ya kan? 15.000 tetap aja saya nggak usah jual 15.000 tadi, nggak usah jual 15.000 kan? Ini saya jualnya aja 75 kan? Ini dapat 3. Ini dapat 3 kan? Dapat 3 kan? Nah, sekarang saya nggak usah jual 15.000, saya jual 10.000. Jadi barang yang dibeli konsumen dilihat dari apa? Ibu kalau kita orang marketing. Tidak. Pertama dah keterjangkauan harga. Ibu masuk ke Indomaret selalu bawa 100.000. Nggak ada orang ke Indomaret itu bawa 2 juta. Tidak ada. Jadi kita harus tahu kalau kita masuk jualan di Indomaret, jadi standar harganya, kemasannya harus mudah gimana, ya kan? Nah, berarti kita ini yang kita jual itu konsumen lihatnya dari mana, Bapak Ibu? Apakah Ibu tahu gramasi? Apakah konsumen menanyakan gramasinya? Ibu makan Indomie tiap hari, gramnya berapa tahu? Qtela itu berapa gram tahu? Yang penting ukurannya segitu, benar nggak? Ya, itu teknik. Nah, kedua adalah keterjangkauan. Harga yang 20.000 dengan harga yang 8.000, secara logika pasti barang yang 8.000 itu lebih laku daripada yang harga 20.000. Dia pun 20.000 itu 3 kali lipat dari barang yang harga 8.000 isinya.
tetap orang yang beli terjangkau. Apalagi produk horti ini kebanyakan turunannya itu ada bukan produk pokok, ada produk cemilan yang bukan kebutuhan pokok ya Bu ya. Kan? Orang membeli itu adalah untuk mencoba, iseng, kata orang umum kan iseng, ya kan? Berarti buat produk itu berarti harus dibuat yang caranya begitu, ya. Berarti jelasan yang tadi ini jadi 3 bungkus, yang 1 bungkus jadi 3. Ini jual 10.000 jadi 30.000. Ini kemasan paling berapa? 2.000 per, tambah 6.000 kan? Berarti kan 21 jadi 30.000. Ada nggak lebih 10.000-an? Nah itu yang kita cari Bu ya. Kalau kemasan itu bukan ya indahnya mana, indahnya bagaimana caranya, itu adalah teknik memasarkan produk, warna dan sebagainya ya. Jadi prinsipnya itu harus diperhatikan. Ada packaging adalah cara berjualan. Nah nanti teknik-teknik yang saya cerita itu kan ada masing-masing punya teknik. Bagaimana ini bisa diawetkan, kalau bikin flosen bisa nggak nasi flosen, itu kan tekniknya. Tapi yang prinsip pertama itu harus tahu berjualan dulu ya. Oke, lanjut. Ini aku Bu, waktunya nggak ada batasnya, ada sampai jam 8 maunya kurangnya. Kalau ini cerita kan jadi panjang, nggak apa-apa, sedikit lah. Ini contoh kan. Ini kata Felix yang sama Kak Nanas itu kan, kalau dikemas sama tidak dikemas. Ini namanya kita mencari nilai kali produk, ya kan? Ini kenapa bisa muncul begini Ibu? Gunung Sewu Group itu kan tahun 88 itu biasa pisang Cavendish itu lokal belum ada dari Filipina, karena dulu saya kerja di supermarket Bapak Ibu. Saya punya pengalaman kerja di supermarket. Saya penasaran, sesudah yang Filipina punya masuk, kok orang jual pisang itu kok dibagi-bagi gitu loh. Kalau kita tahu itu kan pisangnya itu kalau dijual itu kan oleh sisir, benar ya Bapak Ibu ya. Kita tahunya jual pisang itu sisir. Ada kenapa? Dulu, mungkin sekarang pun sama ya kayak begini Bu. Misalnya contoh kita ngemas pisang itu lah, barangan ya, isi 4 lah gitu kan, atau isi 3 kan. Kenapa barangan itu sekarang belum dikiloin? Siapa yang mau jadi pengusaha? Mulai sekarang barangan itu kita kiloin. Kan satu sisir bisa 20.000, 25.000 dah. Nah sekarang saya tanya, ini kalau segini 10.000 orang mau beli nggak? Ada kan? Nah, mau 10.000? Mau toh isinya 4, saya kurangin jadi 3. Mau juga beli 10.000? Mau dah. Nah kan? Nah, itu kan prinsipnya itu. Daripada saya beli sisir nggak keburu makan, setengah dimakan, setengah dibuang. Bener nggak Ibu? Pernah nggak? Sering dong. Sampai hari ini pun pasti aku kebuang 4 atau 5 biji, nggak kekejar makannya. Kalau kita membeli 4 ini kan habis, atau 2, nanti kita kemas 2 lah, gitu kan? Nah dulu waktu tahun 2006-2008 itu Gunung Sewu sama saya itu bagaimana caranya jual dikemas begini. Desainnya itu saya buat dulu. Pertama prototipe itu yang Gunung Sewu mau jual pisang satuan. Ya caranya begini sederhana dulu kan. Kalau perusahaan besar kita cuma sebagai aktivis aja, nanti sudah cetak dia pakai perusahaan besar. Ya kan? Tapi ini gimana ini kalau pisang ini 2, ya kita ngajarin pakai OPP begini ya. Jadi kita bisa jual di depan Indomaret, orang punya 5.000 beli 1. Kalau kita hitung mahal banget pisang 5.000, tapi kita nggak merasa mahal, bener nggak Bu Bapak? Nah itu prinsipnya di kemasan kayak gini. Ini mahal nggak? Mahal. Karena dapatnya banyak tadi, dapat 4 kantong, satu sisi 20.000. Sekarang saya pakai kemasan, ini jadi 20.000 dah. Ini kan ada modalnya berapa? Modal kemasannya, ya kan? Harga 500 perak, berarti saya tambah 2.000 perak. Tadi yang harga 20.000 jadi 40.000. Itulah prinsip bagaimana cara berjual. Ya, nah, itu banyak kalau trik-triknya di situ. Ya, ini contoh sama dengan tomat. Ya kan yang kita ceritakan tomat tadi masa ada dikemas begini ya Bu. Tomat ini kan begini tomat gitu kan. Dan kita bisa memberikan merek kita. Kalau
udah punya packaging, kalau enggak nggak bisa ya. Tapi mau mengemas nggak? Berarti kalau teman-teman yang di kementerian mulai sekarang apapun kita bungkus gitu. Prinsipnya ketemu apapun saya bungkus. Semboyannya dong. Apapun kita bungkus gitu loh ya. Kalau membungkus nanti ada nilai tambahnya. Nggak ada masalah ini kan. Sekilo tomat harga pasar sekarang berapa ya tomat? Saya lupa. 12.000. Ini kalau 6 biji ini paling cuma 4 on. Jual 10.000 laku nggak? Kantongnya harga 2.000. Itu prinsipnya kita kan. Ini jadi premium ya. Nah itu contoh sedikit lanjut ya, nggak ngejar. Ini sama dengan prinsip yang tadi kan, lossnya berapa, packing semua kalau kita jual di pasar sama di susu sama kalau kita cuma jual begini sama dua menjadi produk turunan, sama dengan teh dijual komoditi curah. Kenapa membedakan kita ya Bu ya? Apa bedanya? Kalau komoditi produk itu takaran harganya sudah dipatok. Kalau punya packaging dan brand itu harganya tidak bisa dipatok. Sama dengan dulu beras apa itu simpulan dan sebagainya 5 kilo itu harganya bisa 100.000. Sebelum ada pembatasan harga HET dari pemerintah, dulu tukang beras itu kacau kan. Kenapa orang mau beli beras itu 80.000 5 kilo? Kenapa? Ya kan? Itu komoditi Bu Bapak. Apalagi yang lain ya. Nah, prinsip-prinsip itu kita pakai yang tadi ilmunya ya. Contoh, selalu ingat Ibu, packaging itu harus mencari kenyamanan dari customer. Ini kan produk olahan, coba bumbu segala macam, itu kita harus nyaman. Orang memegang produk itu nyaman atau tidak? Gini Ibu ya. Contoh, kalau kita duduk di bandara, Ibu Bapak coba kita duduk bandara. Kita makan keripik pisang ini sambil duduk, dilihatin orang tidak? Ini orang kok doyan banget. Nah, itu kan estetika, ya kan? Mulai belajar packaging itu kan estetika juga kan? Tapi kalau kita makan keripik ini, lain kan? Ini orang kok tadi di rumah makan tapi keripiknya makannya banyak banget katanya. Nah, itu kan harus diterapin juga packagingnya ya. Jadi ya, cara bagaimana cara kita estetikanya pun harus dilakukan. Contoh ya, contoh single dan sebagainya ya. Nah, sekarang kan vending mesin di mana-mana. Jadi Kementerian Pertanian ada belum vending mesin? Misalnya ada suatu bikin terobosan bagian pemasaran, ya kan? P2HP itu nanti taruh mesin, orang bisa beli pisang, ya kan? Keren kan? Vending mesin itu sekarang sudah gitu kan? Pasar tani, jangan juga di pamparan aja pakai tenda, sekali-kali vending mesin di mall. Di mana? Ya kan? Nah, kan pencet keripik, pisang, pencet jam strawberry, bikinin ya. Nah, kita nanti bikinin, packaging nanti kita beresin. Vending mesin, ya kan? Keren banget kan? Nah, kan kayak vending mesin begini kan? Sekarang kan kalau tidak ada packaging gimana? Nanti kita jualin pisang segar tinggal orang pencet. Ya kan, bayarnya pakai QRIS kan, langsung cuma di tap selesai. Nah gitu-gitulah terobosan tentang packaging. Nah, saya nggak membahas tentang teori kemasan lagi ya, panjang lebar. Itu selalu ingat Bapak Ibu, produk adalah kemasan sama isi ya. Ini yang disebut dengan produk. Setiap produk adalah isi dan kemasan. Sehingga kemasan bukan berarti sampah dan beban biaya penjualan, melainkan satu kesatuan dengan isinya dapat mengangkat cita dan nilai tambah produk atau nilai tarik produk, serta kemasan dapat memilih produk dengan baik. Berarti itu yang disebut dengan produk ini adalah yang sudah ada bajunya kalau kita ya. Contoh-contoh sekarang kan sedikit sering begini masalah mesin pun bisa ya. Untuk kopi ini kan, nah, sekarang pun kita mulai sekarang sistem mesin vakum sekarang ada yang 250.000, dulu kan masih mahal
Yang kita vakum tadi, vakum apa? Vakum begini kan? Nah, vakum begini sekarang kita bisa vakum sayur, vakum kayak begini, vakum kan? Dari frozen yang 250.000 pun sekarang ada. Kemasannya itu bisa beli per 10 biji. Kalau zaman dulu kita nggak bisa beli 1.000 gitu kan, kebanyakan yang mulai mengemas ya. Tapi jangan lupa ibu bapak, kalau mengemas sayur itu selalu jangan lupa dengan brandingnya, merek bahkan kita. Nah, kenapa pentingnya merek? Merek itu adalah sebagai hak kekayaan intelektual kita. Yang bisa dihargai sama orang adalah kekayaan intelektual, bukan barangnya. Ya jual beli sih banyak, tapi ini mereknya si A gitu, mereknya si B itu yang nanti nilainya akan bertambah.